Halo kawan zona kita, balik lagi dengan konten zona kita bercerita. Kali ini kita akan membahas tentang mengapa ekonomi Vietnam bisa lebih maju dan lebih diminati oleh investor dibandingkan Indonesia. Apakah ada faktor khusus yang membuat Vietnam lebih unggul? Mari kita kupas bersama. Tapi, jika menurut kawan zona kita sendiri, faktor apa sih yang membuat Indonesia kalah dengan Vietnam? Tulis jawabannya di kolom komen ya. Oke, untuk bahasan selengkapnya, kita lanjut teman-teman. FYI ya, secara data, tren pertumbuhan produk domestik bruto Vietnam selama kurun waktu 5 tahun terakhir dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Nih, gue tampilin ya datanya. Jika kalian perhatikan pada tabel ini, saat pandemi saja, ekonomi Vietnam bisa lebih tinggi dan tidak mengalami kontraksi seperti negara ASEAN lain termasuk Indonesia. Tentu hal ini sangat luar biasa dan menjadikan kita seharusnya juga bertanya-tanya, kok bisa ya Vietnam sebagus itu pertumbuhan PDB dan ekonominya? Terus kenapa Indonesia kalah dan gak bisa? Padahal dulu tuh Vietnam termasuk negara yang ekonominya jauh di bawah Indonesia. Lalu apa sih yang menyebabkan Vietnam bisa tumbuh lebih cepat daripada Indonesia? Faktor utama majunya dan pesatnya pertumbuhan ekonomi Vietnam, terutama masuknya investasi asing yang sangat luar biasa, adalah iklim investasi di Vietnam yang lebih ramah. Beberapa alasan mengapa investor lebih tertarik ke Vietnam dibandingkan Indonesia antara lain. Pertama, upah buruh yang kompetitif. Vietnam menawarkan tenaga kerja dengan biaya lebih murah dan kompetitif dibandingkan Indonesia. Kedua, kebijakan pro-investasi. Pemerintah Vietnam memberikan insentif pajak dan kemudahan regulasi bagi investor asing yang hendak melakukan investasinya di Vietnam. Ketiga, keanggotaan Perjanjian Dagang Global. Vietnam tergabung dalam berbagai perjanjian perdagangan bebas seperti CPTPP dan RCEP yang memudahkan ekspor. Keempat, stabilitas politik dan ekonomi. Vietnam memiliki kebijakan ekonomi yang lebih stabil dan terprediksi dibandingkan beberapa negara ASEAN lainnya, termasuk Indonesia. Kelima, kepastian hukum yang lebih baik. Kepastian hukum yang baik tentu akan membuat investor mau menaruh modalnya di suatu negara. Karena jika hukum dan regulasi gampang berubah-ubah, investor yang sudah menanamkan modalnya malah terganjal dengan perubahan regulasi yang tiba-tiba. Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak investasi. Namun, ada beberapa hal yang bisa dipelajari dari Vietnam, antara lain, pertama, reformasi birokrasi. Proses perizinan usaha di Indonesia masih dianggap kompleks dan berbelit dibandingkan Vietnam. Kedua, insentif pajak yang lebih kompetitif. Investor tentu cenderung memilih negara dengan pajak yang lebih ringan. Tentu berbalik dengan Indonesia, di mana regulasi pajaknya kerap kali berubah dan bahkan sistem pembayarannya juga bermasalah, seperti Cortex yang saat ini kerap diperbincangkan dan dipermasalahkan. Ketiga, peningkatan infrastruktur. Vietnam telah membangun banyak zona ekonomi khusus yang menarik bagi manufaktur global. Jadi jika melihat dari perspektif ekonomi dan investasi, Vietnam saat ini memang lebih unggul dan menarik investor dibandingkan Indonesia. Banyak investor dan perusahaan raksasa menaruh investasinya. Sebut saja perusahaan seperti Apple yang pada tahun 2019 telah menanamkan investasinya senilai 256,5 triliun, jauh dibandingkan investasinya di Indonesia yang hanya sebesar 2,8 triliun. Juga perusahaan chip raksasa yaitu Nvidia yang membangun pabriknya di Vietnam untuk tujuan pengembangan kecerdasan buatan atau AI di kawasan ASEAN. Namun, bukan berarti Indonesia tidak bisa menyusul Vietnam. Dengan kemauan untuk mereformasi hukum,
kemudian stabilitas politik lebih dijaga, dan kebijakan pro investasi yang lebih baik, tentu Indonesia masih bisa menjadi negara tujuan investasi utama di Asia Tenggara. Terus bagaimana nih menurut kalian? Apakah Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dari Vietnam? Coba tulis pendapat kawan zona kita di kolom komentar ya. Oke, sekian zona kita bercerita kali ini. Support zona kita ya dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.